Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat berjumpa kembali dengan saya Leila Mona Ganim. Hari ini saya akan mengajak membahas tentang salah satu bab di dalam buku komunikasi kedokteran, yaitu nonverbal. Ya, apa itu nonverbal? Nonverbal adalah bukan kata-kata. Ya, ini nih seperti ini nih, ekspresi, gerak tubuh, penampilan, dan lain sebagainya. Kenapa belajar komunikasi itu penting untuk profesi kedokteran? Ada beberapa argumen yang perlu kita pertimbangkan. Pertama adalah skill dari komunikasi itu tidak alami. Bukan semua orang bisa. Tidak dibawa beserta kelahiran. Tetapi ini adalah skill yang perlu dipelajari dan diasah sesuai dengan konteks. Misalnya konteks kedokteran berarti harus mempelajari komunikasi kedokteran. Konteks banking harus mempelajari komunikasi dalam konteks perbankan. Kemudian komunikasi di mana aja sama? Enggak kayak gitu. Komunikasi untuk profesi tertentu perlu skill tertentu. Misalnya kepolisian perlu juga komunikasi yang berhubungan dengan kepolisian. Dengan kedokteran tentu saja spesifik. Saya berbicara, saya berkomunikasi. Padahal diam pun berkomunikasi. Kemudian ada persepsi yang salah, komunikasi itu didasarkan niat. Padahal tanpa niat pun komunikasi sudah terjadi. Kemudian komunikasi itu ada terkait dengan verbal. Tetapi ternyata komunikasi nonverbal itu banyak sekali. Kemudian makin banyak berkomunikasi makin efektif. Padahal nonverbal lebih banyak tidak. Ketika asumsi berkomunikasi adalah berbicara, ternyata tidak demikian. Ini adalah persepsi yang salah. Nah, ada Mehrabian, seseorang yang cukup dikenal terkait dengan kajian komunikasi nonverbal. Beliau secara numerik membedakan bahwa verbal dan nonverbal sekian persen. Yang saya ingin sampaikan, saya tidak sepenuhnya membagi secara numerik seperti itu. Namun cukup banyak ahli yang meyakini bahwa nonverbal itu jauh lebih besar proporsinya daripada verbal. Saya pun meyakini hal tersebut, gitu ya. Apa saja verbal? Verbal terkait dengan kata-kata dan dilakukan secara sadar. Kemudian juga deskriptif, cenderung secara sadar, deskriptif, emosi, logik, formal, kebenarannya dapat dimanipulasi. Sementara nonverbal itu berhubungan dengan bahasa tubuh, suara, ekspresi wajah, sentuhan, dan lain sebagainya ya. Dan cenderung dilakukan di bawah sadar, kemudian emosi yang aktual, kemudian intuitif, tidak formal, kebenarannya dapat diandalkan. Action speak louder than words. Yes, it is. Nonverbal memang penting. Di dalam buku komunikasi kedokteran ini diklasifikasikan kenapa kok komunikasi verbal itu perlu dapat perhatian gitu ya. Tidak ingin mengatakan bahwa komunikasi nonverbal perlu dapat perhatian. Tidak ingin mengatakan bahwa komunikasi verbal itu tidak penting. Nah, kenapa demikian? Karena pembentukan kata atau verbal cukup dapat perhatian. Karena orang tuh selalu tertantang gitu ya, harus ngomong apa ya, harus menyampaikan apa ya gitu. Meresponnya seperti apa ya ketika dia berinteraksi dengan orang lain. Nah, informasi tentang karakteristik, perjalanan, prognosis penyakit, pilihan pengobatan, biaya, hasil investigasi, risiko, manfaat, prosedur invasif disampaikan dalam verbal. Sementara gerakan tubuh, ekspresi wajah, suara, sentuhan, penampilan, yaitu aspek nonverbal cenderung kurang mendapat perhatian. Dan itu dikonfirm oleh Board of Medical Education yang ada di London, yang mengatakan salah satu kendala dalam berkomunikasi efektif antara dokter dengan pasien adalah dokter kerap mengabaikan komponen dari komunikasi nonverbal.
Ini adalah kajian dari ICE, Industry Collaboration Efforts, yang ada di Amerika. Dia juga menggarisbawahi bahwa pertama kali ketemu itu nonverbal itu selalu menarik perhatian. Bahkan ada estimasi sekitar 70% dipengaruhi oleh komunikasi nonverbal. Raymond Ross dalam bukunya menyebutkan tentang komunikasi nonverbal, gimana pun bentuknya, sadar atau tidak, selalu mengkomunikasikan sesuatu. Misalnya orang gerakin kepala begini, itu selalu mengkomunikasikan sesuatu. Sulit dipisahkan dalam konteks situasi dan sangat memengaruhi hubungan seseorang. Ini ada dalam penelitian yang saya lakukan tahun 2001. Mehrabian secara spesifik tadi mengatakan tentang nonverbal, yaitu 93%. Di mana itu pembagiannya? Dia secara spesifik membagi tentang suara dan ekspresi. Meskipun ada kajian-kajian lainnya gitu ya yang mempertanyakan tentang itu, tetapi mari kita fokus dalam diskusi ini. Saya ingin menggarisbawahi para praktisi kesehatan, para tenaga medis maupun tenaga kesehatan, please pay attention on nonverbal communications. Dua hal yang perlu mendapat perhatian dalam interaksi adalah bagaimana perilaku nonverbal pasien dan perilaku nonverbal dari dokter atau tenaga kesehatannya. Jenis dari komunikasi nonverbal bisa bahasa tubuh, suara, penampilan, atau objek yang dikenakan, dandanan, rambut, tata rias, dan lain sebagainya. Jarak, ruang, waktu. Ini akan kita elaborasi pada pertemuan ini. Dokter perlu mengenali dan mengeksplorasi isyarat nonverbal pasien dalam pola bicara, ekspresi wajah, postur tubuh pasien. Tetapi dokter juga perlu menyadari akan perilaku nonverbalnya yang semua itu dapat memengaruhi keberhasilan dalam konsultasi. Ada riset yang dilakukan oleh Silverman dan Kinnersley tentang konsultasi pasien pada dokter. Mereka menemukan bahwa kontak mata dan postur dokter membawa pengaruh dalam menentukan apa yang diungkapkan pasien dalam konsultasi. Jadi pasien mau mengungkapkan sesuatu itu juga ternyata dipengaruhi oleh nonverbal dari dokter. Menggelengkan kepala atau menganggukkan kepala tidak selalu berarti iya atau tidak. Misalnya dalam budaya Jawa, kata-kata nj tidak selalu dapat kita maknai iya. Bisa saja itu adalah konfirmasi oke, baik gitu ya, oke, atau tata kesopanan seseorang. Jadi anggukan kepala dan lain sebagainya kita perlu benar-benar lihat bahwa nonverbal itu tidak selalu sama seperti yang dipikirkan oleh bahasa verbal begitu ya. Ini dari ICE juga. Allen mencoba untuk menjelaskan pada pasien Navajo-nya, gimnas, bagaimana seharusnya dia hidup di kondisi diabetes gitu ya. Dia merasa frustasi karena kok si pasiennya ini kurang memberikan perhatian. Sampai dia bertanya beberapa pertanyaan dan pasiennya itu tidak pernah nengok ke wajahnya ke wajahnya dokter gitu ya. Jadi si pasiennya tersebut tanyanya dikit banget dan nggak pernah ngelihat ke dokternya. Dokternya perempuan, dia pikir oh ini kali nggak tertarik nih ngedengerin saya gitu. Nah ternyata selidik ada faktor pengaruh budaya di sana gitu ya. Di orang Latin, orang Asia, orang American Indian dan beberapa negara-negara Arab itu ternyata
menatap langsung ke orang itu adalah bentuk langsung ke mata orang adalah bentuk agresif, sikap agresif, atau juga ada kecenderungan tertentu budaya yang menghindari tatapan mata, termasuk di budaya Indonesia. Jadi kita perlu melihat sementara masyarakat Indonesia, sementara tidak semuanya gitu ya. Kemudian ada contoh lagi, pasien dari Anglo bernama James Todd memanggil Elena, perawat dari Filipina. Dia bilang nurse gitu ya, perawat. Langsung perawat tersebut, Elena, masuk ke kamar pasien dengan sopan tanya, ada yang bisa saya bantu? Gitu ya. Lalu Mr. Todd memberikan isyarat kepada Elena dengan menggunakan jari telunjuk kanannya gitu ya. Elena diam aja, enggak gerak mendekati pasien atau Mr. Todd tadi, James Todd tadi. Terus dia dengan suara yang berubah, tiba-tiba respon suaranya berubah. Anda mau apa gitu. Nah, Todd itu bingung, kok bisa ya dia itu berubah? Ternyata itu karena perbedaan budaya dari gerak tubuh yang diasumsikan oleh Elena dari budaya Filipina yang berpikir bahwa seseorang yang menunjukkan tangannya, telunjuknya sini-sini itu seperti memanggil binatang gitu. Dan itu juga ada di budaya Korea. Kemudian postur tubuh juga gitu ya, sangat memengaruhi dari pasien. Saya skip ini. When Doctors Don't Listen, tulisan dari Leana dan Joshua, ini menarik karena di sini dijelaskan ketika dokter tidak mendengar, dampaknya adalah diagnosa yang keliru bisa saja atau tes-tes yang tidak diperlukan. Saya ingin merujuk kepada penelitian lain yang mengatakan bahwa orang itu cenderung kurang memberikan perhatian dalam konteks mendengarkan. Nah, mendengar dan mendengarkan itu beda. Mendengar adalah kedengeran, mendengar saja. Sementara mendengarkan itu be there, be attentive, be present. Wajahnya kelihatan kayak mendengarkan, fokus pikiran dan perasaannya kepada orang tersebut, dan ini erat sekali hubungannya sama nonverbal. Jadi seperti yang tadi kasus dokter merasa terganggu dengan pasien yang tidak terkesan tertarik pada penjelasannya, itu juga bisa berhubungan dengan tidak mendengarkan. Nah, sementara dokter Don't Listen ini berhubungannya dengan dokter itu mendengarkan pasien atau tidak. Ini berhubungan dengan skill ya. Tetapi saya ingin menggarisbawahi terkait dengan seseorang mendengarkan itu kelihatan kayak mendengarkan begitu ya. Bisa saja persepsinya berbeda-beda. Ini sesuatu yang berbeda ya. Ini berkaitan dengan kalau dokter nggak dengerin, dampaknya besar sekali pada pelayanan kesehatan dan kehidupan pasien begitu ya. Mendengarkan itu penting, dan mendengarkan serta kelihatan seperti mendengarkan itu juga penting. Big smile ini juga menarik sekali. Ini terkait dengan komunikasi nonverbal. Saya pernah tanya sama teman saya yang seorang dokter, kenapa sih dokter nggak suka senyum? Dia bilang begini, guru saya juga kayak gitu. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Pasien sering menilai keahlian komunikasi dokter, dan ini berhubungan dengan ketidakpuasan dokter. Prosedur dokter yang lamban atau kegagalan yang memenuhi harapan pasien. Dokter menunjukkan keraguan dalam tentang kondisi pasien. Mungkin karena kurang lancar dalam menyampaikan pesan. Kurang lancar ini berhubungan dengan kata-kata dan nonverbal. Jadi keterbata-bataan dalam pengungkapan satu pesan itu bisa saja dimaknai sebagai kurang mampuan gitu ya. Dan ini menimbulkan ketidakpuasan pada pasien. Reaksi pasien menilai pengetahuan medis dokter menjadi lebih rendah dan tidak akan datang lagi. Ini adalah hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Lloyd and Board. Keluhan tersering, dokter tidak mau mendengarkan, tidak mau memberikan informasi, kurang peduli dan kurang hormat pada pasien. Ini berhubungan dengan ekspresi nonverbal. Jadi nonverbal itu ternyata berdampak besar.
Kita tahu sekarang ada penggunaan di dalam pandemi COVID-19 ini ekspresi wajah yang ditutupi begitu ya. Ini juga cenderung lebih lebih menantang begitu ya dalam interaksi dokter dengan pasien karena ekspresi wajahnya menjadi tidak terlihat. Sentuhan positif kontak mata juga berhubungan dengan perasaan positif dari pasien. Ketika dokter menjelaskan diagnosis, tiba-tiba kursi hidroliknya menyusut ke bawah, kesannya kurang percaya diri. Minim, tanpa pandangan mata, tidak peduli, kurang perhatian, ini juga berdampak ya. Ini ada di dalam salah satu buku yang kami tulis dari Prof. Dedi Mulyana dan saya. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lihat kembali tentang nonverbal terkait dengan jarak tadi, terkait dengan ekspresi wajah dan gerak tubuh gitu ya. Jarak sekarang. Jarak dalam konteks nonverbal adalah proksemik, di mana seberapa jauh dokter berdiri di hadapan pasien, posisi bicara hingga penyusunan ruangan, semua itu memengaruhi. Ada kajian tentang jarak secara spesifik ya, yang dilakukan oleh Edward T. Hall. Ada sebuah penelitian Prativi menunjukkan bahwa jarak yang tepat dari dokter dapat memengaruhi perasaan pasien anak, sehingga yang bersangkutan nyaman, tenang, rasa percaya anak, mengurangi kecemasan, perubahan sikap, dan lain sebagainya. Ini ternyata berhubungan antara jarak dari dokter anak kepada pasiennya. Kemudian sebuah lembaga penelitian sosial melakukan penelitian di ruang praktek dokter. Hasilnya bahwa keberadaan dan ketidakberadaan meja punya dampak besar apakah pasien rasa nyaman atau tidak. Hanya 10 dari pasien yang menyebut bahwa mereka nyaman ketika saat berkonsultasi ada meja dan dokter duduk di belakangnya. Ketika meja dihilangkan, jumlah pasien yang merasa nyaman meningkat menjadi 55%. Jadi di mana ada ini gambarnya lebih spesifik ya, ada ini dengan ini gitu ya. Yang ini standar yang kerap kali digunakan dan ini cenderung dianggap sebagai patient centered atau physician atau dokter itu memberikan perhatian yang cukup pada pasien. Ini juga ketika ada komputer atau ada laptop, penempatan pasien perlu ditempatkan dalam posisi yang tepat, karena jika ini di belakang, membelakangi, ini tidak nyaman, atau dibatasi oleh laptop atau komputer, itu juga tidak nyaman. Apakah dokter meja membatasi dokter dan pasien saat konsultasi? Meja ditiadakan 55,4% tadi ya, ini research-nya sudah cukup lama. Kemudian sentuhan. Sentuhan adalah hal mendasar bagi komunikasi, ikatan, dan kesehatan manusia. Menyentuh bisa bermakna memanusiakan. Untuk itu perlu ada kepercayaan di antara keduanya. Bagi hubungan dokter pasien, sentuhan melebihi sekedar pekerjaan. Sentuhan yang tepat dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Saya ingin mengingatkan lagi, ada konteks budaya di dalam sentuhan. Orang-orang tertentu tidak merasa nyaman mendapatkan sentuhan. Tepukan di punggung, belayan lengan, ya, di lengan, ya, itu bermakna sangat dalam dan membawa dampak emosional pada pasien. Saya cukup sering mendengarkan teman yang mengatakan rasanya adem banget gitu ketika dokter memberikan tepukan tertentu di tangan atau di punggung begitu ya. It seems like kepedulian. Terapi sentuhan tidak hanya baik untuk fisik namun juga untuk mental. Sayangnya kebutuhan pasien akan sentuhan tidak dipenuhi oleh profesional medis. Bisa jadi karena persepsi-persepsi tertentu dari dokter atau tenaga medis, dokter dan dokter gigi atau tenaga kesehatan lainnya. Tapi itulah yang perlu kita berhati-hati untuk memberikannya. Ada sebuah kisah sahabat saya menceritakan ketika keluarganya itu mau melakukan operasi, dokter itu memberikan sentuhan di dahi, bilang tenang ya, dengan ekspresinya, dengan suaranya, itu adem banget, rasanya tuh tenang banget begitu.
Ini ada satu gambar yang menginspirasi dan viral ketika dokter menyamankan pasien senior yang terkena COVID. Kemudian itu tadi terkait dengan sentuhan, ekspresi wajah, gerak tubuh, sentuhan. Sekarang terkait dengan suara. Suara adalah aspek nonverbal yang memfokuskan pada bagaimana sesuatu diucapkan, bukan pada kontennya, bukan pada kata-katanya. Volume itu menunjukkan tinggi rendah dari suara. Paralinguistik adalah alat yang paling cermat untuk menyampaikan perasaan pada orang lain. Melalui pemahaman suara, dokter dapat mengasah sensitivitasnya untuk mengerti perasaan pasien, mengekspresikan diri, mengarahkan pasien dengan cara yang lebih persuasif dan humanis. Jadi, suara itu penting untuk dipelajari atau keterampilan yang perlu ditingkatkan oleh dokter. Ini contoh yang saya ambil dari ICE lagi. Dr. Moore punya 3 pasien yang menunggu dan merasa terburu-buru. Dia mulai bertanya terkait kesehatan pasien Vietnamnya, tanya. Dia tampak tegang, menatap tanah tanpa berbicara pasien tersebut, yaitu mistanya. Tidak peduli seberapa jelas dokter tersebut mengajukan pertanyaan, dia tidak bisa membuat pasiennya atau tanya mengambil bagian aktif dari kunjungan tersebut. Nah, ternyata Dr. Moore itu menyadari bahwa ternyata suara itu berpengaruh. Suara salah satu bentuk komunikasi yang paling sulit untuk diubah. Suara yang terlalu cepat kesannya tidak tertarik. Terlalu keras atau terlalu lembut untuk ruang yang terlibat gitu ya, mungkin merasa kalau terlalu keras mungkin kerasannya mendominasi, terlalu lembut kesannya kurang pede begitu. Harapan untuk penggunaan suara sangat bervariasi di dalam suatu budaya atau juga antara gender laki-laki dan perempuan atau tua dan muda gitu ya. Saran terbaik untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan perlu mencari isyarat nonverbal terkait dengan suara, bagaimana suara Anda memengaruhi pasien Anda. Jadi pemanfaatan suara perlu dipelajari juga. Komunikasi nonverbal lainnya adalah penampilan atau artifak. Selain sebagai identitas, dokter sebaiknya menampilkan penampilan profesional, profesi kedokteran atas nama kebersihan, ya. Di dalam buku komunikasi kesehatan, kami mengelaborasi dampak dari pakaian, artinya sejarah dari pakaian. Dulu tuh pakai bajunya warnanya hitam, akhirnya berubah menjadi putih gitu ya. Ada historisnya. Nah, pakaian juga dapat mengkomunikasikan posisi seseorang. Di rumah sakit tertentu, meskipun warnanya sama yaitu putih, namun model yang dikenakan itu menentukan sendiri dia posisinya di mana sebagai dokter tersebut begitu ya. Atau juga ada warna-warna yang berbeda untuk misalnya di oka dan lain sebagainya, tergantung dari kebijakan dari rumah sakit tersebut. Atau bahkan terkait dengan nonverbal penampilan, beberapa dokter anak memilih untuk tidak mengenakan pakaian putih sehingga bisa menjadi lebih diterima oleh pasiennya, yaitu anak-anak. Hal lain yang berkaitan dengan nonverbal adalah bau-bauan. Bau-bauan dapat digunakan manusia untuk mengkomunikasikan secara sadar atau tidak sadar. Pada dunia binatang telah lama diketahui kebiasaan menyampaikan informasi lewat bau-bauan. Jadi bau tertentu akan menjadi positif untuk dokter dan ada sebuah research yang menurut saya juga menarik. Kita tidak dapat berkomunikasi dengan orang yang baunya tidak kita sukai. Artinya perhatikan tentang nonverbal dari bau. Pasien banyak, dokter terburu-buru, ini realitasnya kita temukan. Saya ingin mengajak untuk melihat sebuah penelitian. Ini menarik sekali. Penelitiannya dilakukan tahun 2017 ya, jurnal tahun 2017 oleh sejumlah dokter. Dia meneliti di 67 negara yang dipimpin oleh Greg Irving dari Cambridge. Dia bilang begini, dari 67 negara tersebut, setengah masyarakat dunia
itu waktu kunjungan ke dokter layanan primer itu lebih sedikit dari 5 menit di 18 negara. 18 negara yang mewakili hampir dari setengah masyarakat dunia. Jadi negara-negara yang besar jumlah penduduknya. Ini adalah hasil dari penelitiannya. Di Bangladesh jumlahnya tidak terlalu banyak ya, sangat kecil. Kemudian di Swedia, di Amerika konsultasi lebih sedikit pada pasien miskin. Kemudian di negara berkembang waktu berkonsultasi semakin meningkat. Di Amerika naik 12 detik per tahun. Jadi dari 15 menit menjadi 20 menit. Waktu yang lebih lama memungkinkan promosi kesehatan dan percakapan pada pasien lebih tinggi. Jadi pasien bisa punya kesempatan untuk menyampaikan. Jadi durasi waktu atau komunikasi nonverbal terkait dengan waktu bisa berhubungan dengan efektivitas juga. Tapi apakah pasiennya puas? Belum tentu ya. Tidak ada garansi bahwa ini akan menimbulkan kebahagiaan. Tips komunikasi nonverbal pada saat menyampaikan berita buruk itu juga perlu kita perhatikan, bagaimana kontak matanya, bagaimana postur tubuhnya, bagaimana senyumnya. Dokter yang terlalu banyak tersenyum pada saat menyampaikan berita buruk ini sensitif sekali. Jadi postur tubuh, ekspresi wajah, gerak tubuh, suara perlu mendapat perhatian. Ketika berhadapan dengan pasien, di dalam buku komunikasi kedokteran juga dibahas persiapannya seperti apa terkait dengan nonverbal, berpenampilan rapi, siap menerima pasien dengan tidak tengah mengerjakan pekerjaan lain. Jadi postur tubuhnya itu kesannya I'm ready for you gitu ya. Niatkan untuk membawa suasana santai dan menyamankan, bersahabat saat kedatangan, menyambut pasien dengan sikap ramah, suara dengan ekspresi yang tepat, tersenyum, menganggukkan kepala, bersalaman, menyapa, mempersilakan duduk dan lain sebagainya. Saat anamnesis ya, menghadapkan tubuh ke arah pasien, mencondongkan tubuh ke arah pasien, tidak kaku begitu ya. Menatap wajah namun menyesuaikan dengan budaya yang dapat diterima, mengajukan pertanyaan diawali dengan alasan kehadiran, bersabar dengan jawaban pasien. Sabar itu kerasa dari nonverbal, dari gerak tubuh juga. Tidak memotong pembicaraan, tidak memberikan penilaian, menyalahkan, mendengarkan, kelihatan kayak mendengarkan pernyataan, perasaan, pertanyaan, ini juga penting. Kemudian kira-kira itu saat ini yang saya ingin sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita akan bahas di materi-materi berikutnya terkait dengan komunikasi kedokteran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.